Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat-sehat saja, terhindar dari segala sakit, kemudian juga selalu fit ya tubuhnya. Ini, aduh cuaca lagi pancaroba seperti ini, perlu banget deh kayaknya untuk memiliki tubuh yang fit dari waktu ke waktu. Nah, oke, gini, kali ini kita nggak lagi bahas soal cukup tahu, yang mana itu saya gunakan untuk eh, membagikan berbagai informasi tentang fakta-fakta unik dan menarik di sekitar kita. Nah, kali ini memang sedikit spesial, tapi ini juga suatu program baru yang nantinya akan kita miliki bersama-sama, yaitu masuk kelas. Nah, untuk untuk edisi awal-awal ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menguji data penelitian yang dalam hal ini kita gunakan data primer. Jadi, teman-teman sekalian, di layar saya sudah menyiapkan data yang nantinya akan kita uji dan akan kita olah. Data ini adalah data primer yang diambil langsung di lapangan. Nanti untuk data primer dilihat lagi ya untuk video-video yang berikutnya. Kali ini kita langsung aja deh soal praktiknya gitu. Nah, di layar bisa kalian lihat di situ kita kali ini menggunakan 4 variabel independen, yang mana dalam hal ini kita wujudkan dalam bentuk X1, X2, dan X3 setelah X4. Kemudian satu variabel independen yaitu variabel Y. Nah, di layar bisa kalian lihat tuh, seperti itu. Nah, yang pertama, kita akan menguji namanya uji validitas dan juga uji reliabilitas. Apa sih maksud dari dua uji tersebut? Jadi gini, uji validitas itu kita nanti akan mengukur atau kita itu ingin melihat pertanyaan-pertanyaan nih yang kita berikan kepada responden kita itu tepat nggak ya atau cermat nggak ya kalau itu dijadikan suatu instrumen pengukuran variabel yang mau kita teliti. Itu misalnya nih, X1 itu kita wujudkan sebagai kesadaran akan suatu tindakan keuangan gitu misalnya ya. Nah, maka X1 itu nanti harus kita ukur apakah butir-butir atau pernyataan-pernyataan yang kita berikan kepada para responden kita itu tepat atau tidak nih untuk mengukur variabel X1 kita tadi itu, untuk mengukur kesadaran keuangan, kesadaran transaksi keuangan tadi itu. Seperti itu. Dan begitu juga dengan variabel X2, X3, X4, dan Y. Nah, untuk kali ini, kita untuk variabel X1 kita gunakan 3 pernyataan, X2-nya juga menggunakan 3 pernyataan, untuk X4 dan X3 dan 4, maksud saya, itu menggunakan 5 pernyataan, dan Y-nya juga menggunakan 5 pernyataan. Itu uji validitas. Yang kedua ada lagi uji reliabilitas. Nah, kalau reliabilitas itu kita ingin menguji atau kita ingin mengukur apakah jawaban untuk setiap pernyataan itu ketika diulang-ulang, baik itu diulang-ulang waktunya ataupun diulang-ulang diganti orangnya, ya diganti respondennya, apakah itu masih reliable atau tidak, masih istilah orang reliable itu kayak konsisten nggak sih menjawabnya, jangan-jangan ketika beda waktu jawabannya nggak konsisten. Beda waktu, ketika beda orang, kok terlalu jauh ya perbedaannya. Maka ini tidak tepat berarti gitu. Nah, makanya kita butuh pernyataan itu harus yang bisa mewakili sekian banyak responden kita. Karena begini, nanti kalian itu ya kalau di dalam penelitian tuh ada namanya uji asumsi klasik. Nah, di dalam uji asumsi klasik itu kita harus bisa membuktikan bahwa data kita itu homogen, bukan heterogen. Gitu. Nah, apa itu soal uji asumsi klasik, heterogen, dan homogen? Nanti simak di video berikutnya. Oke, so kita langsung aja sekarang masuk ke praktikumnya. Jadi udah bisa kalian lihat di layar kita menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, dan masing-masing variabel itu memiliki butir pernyataannya. Nah, untuk itu sekarang, maka langkah pertama nih yang harus kita gunakan. Oh ya, sebelum ke sana, sekali ini saya menggunakan SPSS 16 teman-teman ya. Dan juga, oh ya, saya lupa juga memperkenalkan rekan saya.
Kali ini saya nggak sendirian, karena saya juga dibantu oleh seseorang yang dirahasiakan namanya, dan orangnya juga dirahasiakan. Bahkan suaranya aja nggak masuk di sini sama sekali. Tapi dia membantu saya untuk mengolah data yang sama, tapi pada versi SPSS yang berbeda. Nah, kali ini kita akan menguji data primer menggunakan alat analisis bernama SPSS. SPSS yang kita gunakan SPSS 16, dan nanti juga ada SPSS seri 26. Perbedaan seri itu bukan menjadi hal yang perlu dipermasalahkan ya. Sekalipun memang kita tahu ketika serinya semakin tinggi, dia akan semakin akurat gitu. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan menggunakan 5 variabel ya. Tadi kita X1 sampai X3 dan Y. Nah, untuk variabel X1 kita gunakan 3 butir pertanyaan. Di sini akan saya gunakan simbol B1, kemudian B2, B3. Nah, karena X1 menggunakan 3 butir pernyataan, maka saya menggunakan B sampai B3. Untuk X2 juga sama, kita menggunakan 3 butir pernyataan, dan dalam penamaan variabel atau dalam penamaan butir pernyataan di SPSS itu, kita nggak boleh mengulang 2 nama yang sama, makanya dibedakan. Cara membedakannya ya seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian. Tidak harus sih menggunakan simbol B dan juga tidak harus menggunakan simbol X sebenarnya. Simbol itu bisa bebas kalian pilih kok, apapun yang kalian kehendaki. Yang penting kita bisa membedakan, oh ini variabel X1-nya ini, X2-nya ini. Ini butir pernyataannya ini yang variabelnya gitu. Oke, kita lanjutkan aja dulu sekarang ya. Bisa kalian simak di layarnya. X3. Oke, saya tadi mengulangi B1 dan akhirnya tidak berhasil. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian, seperti itulah cara penamaan butir dan variabelnya. Tentu jumlahnya ini disesuaikan dengan data yang kalian gunakan ya. Tidak harus seperti ini, sesuaikan dengan datanya. Jangan terus, wah kan contohnya ada X-nya ada 4, yaudah saya pakai 4 lagi aja deh, nggak usah ditambah, ada dikurangi, jangan. Itu sesuaikan dengan penelitian kalian masing-masing, tidak harus sama dengan yang saya contohkan. Yang sama adalah caranya ya, kalau soal datanya bisa berbeda-beda. Oke, dan juga bisa kalian lihat untuk di layar rekan saya yang menggunakan B2 SPSS seri 26, itu juga sama tampilannya ya, tidak jauh berbeda, hanya ada sedikit perbedaan di bagian measure dan isi-isian yang lainnya, tapi itu seharusnya tidak begitu berpengaruh. Nah, oke, next nih. Setelah kita lanjutkan pengujian penamaan variabel atau penamaan butir-butir ini, saya tuh kalian tekan nih yang data view-nya. Kalau tadi kan di variable view ya, seperti ini tampilannya. Nah, kita sekarang lihat di data view-nya. Di data view, kita akan memasukkan data yang sudah kita siapkan di Excel tadi itu. Kita akan memasukkan sebanyak responden percobaan yang kita gunakan. Kali ini saya menggunakan 40 responden percobaan, maka saya masukkan 40 sampel di SPSS. Seperti ini cara masukkannya. Tinggal kalian di Excel, kalian seleksi mana yang mau kalian masukkan, kemudian kalian copy itu, kemudian kamu pindah ke SPSS lagi, pindah ke SPSS, kemudian ya dipastekan aja di sana, seperti itu. Nah, maka seperti itu, maka pastikan jumlah variabel ataupun angka variabel yang ada di Excel itu sama dengan yang ada di SPSS ya, supaya nggak keliru nih antara butir dan variabel, jangan sampai keliru. Nanti akan sangat fatal sekali kalau itu bertukar posisi. Baik, tidak usah berlama-lama. Jadi seperti inilah cara kita melakukan uji validitas terlebih dahulu. Uji validitas itu harus, dan juga reliabilitas ya, keduanya itu harus dilakukan secara terpisah untuk setiap variabel, supaya hasilnya sangat-sangat lebih akurat. Jadi variabel X1 sendiri, X2 sendiri, X3, X4, sampai dengan dia sendiri-sendiri nantinya. Caranya adalah kalian pilih Analyze. Ini kita mau masuk ke uji validitas. Kalian pilih Analyze. Kemudian pilih menu Correlate. Setelah itu pilih Bivariate.
kali ini kita akan menguji variabel untuk X1 dulu ya, validitas untuk X1. Nah, maka apa yang perlu kita tes yaitu dari masing-masing butirnya X1 dan juga jumlah variabelnya atau jumlah dari butir-butir itu yaitu variabel X1-nya sendiri. Itu juga dimasukkan dengan cara kalian seleksi terlebih dahulu, kemudian klik panah tengah-tengah itu yang sudah di layar, klik. Nah, maka dia akan bergeser ke target variabel yang akan kita uji. Setelah itu, kita langsung tekan OK saja. Nah, maka hasilnya bisa kalian lihat, teman-teman sekalian. Hasilnya ada pada tabel correlation. Seharusnya sama sih antara SPSS 16 dengan SPSS 26, harusnya sama. Semoga nanti sama ya punya rekan saya ini. Oke, nanti punya rekan saya juga bisa kalian lihat di layar sih. Nanti apakah sama atau beda. Nah, sekarang kita mau melihat dulu hasilnya bagaimana dan bagaimana cara membacanya. Di dalam membaca uji validitas, kalian cukup melihat pada kolom paling kanan, dalam hal ini adalah kolom X1 nih, paling kanan. Kemudian kalian lihat pada baris Pearson correlation-nya untuk masing-masing butir pernyataan atau pertanyaan. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalau setiap Pearson correlation pada butir pertanyaan atau pernyataan kita di kolom paling kanan untuk kolom X1 itu memiliki tanda kutip 2 atau tanda bintang 2, berarti pertanyaan atau pernyataan kita itu sangat-sangat valid karena dia signifikan bahwa bahkan di bawah 0,01. Itu berarti di bawah 1% tuh tingkat kesalahannya itu di bawah 1%. Itu bagus banget. Nah, bisa juga nih kalau dia itu misalnya hanya tanda kutipnya 1 nih, itu juga boleh ya, itu masih valid juga, meskipun kevalidannya itu di bawah 0,05. Ya, tapi itu masih valid gitu. Nah, yang harus kalian waspadai adalah ketika dia itu tidak ada tanda kutip atau tidak ada tanda bintangnya, maka itu nggak valid gitu ya. Bagaimana terus kalau nggak valid? Apakah kita harus mengganti data nih? Atau kita harus bagaimana? Ya sih, kalian tinggal menghapus butir pertanyaannya saja kalau itu tidak valid. Nah, makanya untuk membuat suatu kuesioner, untuk membuat suatu butir pertanyaan atau pernyataan untuk satu variabel, itu sebisa mungkin jangan hanya 2 atau 3, lebih dari itu. Misal nih, X1 kita itu menggunakan indikatornya 3. Ya, setidaknya kalian buat satu indikator 2 pertanyaan deh, jadi 6. Maka untuk X1 ada 6 butir pertanyaan. Misalnya nanti toh ada 2 yang tidak valid, ya tinggal dihapus keduanya, yang simpatisannya dimasukkan ke ke data kalian, seperti itu. Itu adalah untuk menguji validitas. Nah, kali ini kita tidak akan menguji semuanya, teman-teman cukup diulang saja nanti X1 seperti ini, X2-nya seperti apa, dan X3-nya juga seperti apa, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, next, supaya tidak berlama-lama di dalam video ini, kita langsung aja sekarang mau menguji reliabilitas dari variabel X1 ini sendiri. Nah, bagaimana cara mengukur reliabilitas atau cara menguji reliabilitas pada SPSS? Saya rasa sama ya, antara seri 16 dengan seri 26 itu sama sih. Ya, mungkin hanya ada sedikit perbedaan tata letaknya, tapi secara keseluruhan nggak ada bedanya. Maka sekali lagi kalian pilih Analyze, kemudian pilih Scale, ya, Analyze, pilih Scale, kemudian tekan Reliability Analysis. Maka akan muncul kotak dialog seperti itu. Nah, untuk mengukur reliabilitas, kalian hanya masukkan butir pertanyaan atau pernyataan setiap variabel ya. Jadi tidak sama variabelnya nih. Kalau tadi kan validitasnya sama variabelnya. Nah, kalau reliabilitasnya nggak sama variabelnya, hanya butirnya saja. Seperti yang terlihat pada layar kalian masing-masing. Setelah kalian seleksi, maka tekan ke kanan saja. Maka akan keluar B1, B2, B3 di situ, karena itu adalah butir pertanyaan untuk X1. Jika sudah, langsung aja kalian tekan OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kalian fokus kepada reliability statistiknya saja, tabel reliability statistik, dan fokus pada nilai Cronbach's alpha-nya. Teman-teman sekalian, suatu data yang dikatakan reliable itu adalah ketika nilai Cronbach's alpha-nya itu di atas 0,6 deh yang aman, gitu ya. Sebisa mungkin ya 0,6, bahkan lebih dari itu, 0,8, 0,9, seperti itu. Tapi kalau andai kata ternyata Cronbach's alpha kalian itu 0,6, sekian-sekian, biasanya ada 3 angka di belakang koma, ya nggak apa-apa juga. Nah,
Untuk data yang kita gunakan kali ini, kita dapat nilai Cron Blast alpha-nya itu sebesar 0,846. Maka ini sudah sangat bagus dan sudah sangat reliable untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Oke, untuk variabel-variabel lain bisa kalian ulangi teman-teman ya, dengan kaidah yang tadi saya sampaikan, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Pemahaman atau pembahasan ataupun sharing pengalaman, sharing pengetahuan lah ya, tentang bagaimana menguji validitas dan juga reliabilitas. Jadi jangan pernah nggak masuk kelas ya kalau kalian sedang sekolah ataupun kuliah. Oke, ikuti masuk kelas lagi. Ikuti masuk kelas selanjutnya, kita nanti akan banyak membahas mengenai hal-hal yang saya temui di dalam suatu perkuliahan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.